Tuhanku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku
Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia. Menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom Bapak, Ibu, dan jemaat semua, selamat datang di online service FGCC pada hari ini tanggal 25 April 2021. Kami berharap semua para jemaat di rumah dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, bagi jemaat yang baru pertama kali datang ke online service kami, welcome to FGCC. Karena kami ingin mengenal para jemaat lebih dalam dan lebih personal lagi, maka itu kami ingin mengundang para jemaat yang baru untuk men-scan QR barcode yang ada di sebelah kanan layar ini. Dan bagi jemaat yang baru maupun jemaat yang lama yang sebelumnya sudah pernah bergereja di FGCC maupun yang belum, kami ingin mengundang para jemaat yang belum terdaftar untuk join Freshcom. Apa itu Freshcom? Freshcom adalah sebuah komunitas kecil di FGCC di mana kita bisa saling membangun, bisa saling sharing, mengenal satu sama lain atau berfellowship, dan yang lebih penting kita bisa saling mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Nah, bagi para jemaat yang tertarik untuk terdaftar di Freshcom bisa langsung mendaftarkan diri atau bisa langsung join melalui QR barcode yang ada di sebelah kanan layar ini, bisa langsung di scan. Nah, bagi para jemaat juga yang masih bingung atau mempunyai pertanyaan seputar Freshcom ini maupun FGCC, bisa langsung bertanya melalui fitur live chat yang ada di YouTube, di mana volunteers FGCC akan siap siaga untuk membantu dan menjawab semua pertanyaan para jemaat. Nah, bagi jemaat juga yang rindu untuk memberi persembahan, bisa langsung melakukan yang lewat online banking. Nah, karena sebentar lagi kita akan melakukan persembahan kita, maka itu kami ingin mengundang para jemaat untuk mempersiapkan aplikasi online banking di HP masing-masing dari sekarang. Seperti yang tertera di slide, untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat transfer ke akun Public Bank. Untuk janji iman dan dana gedung bisa ditransfer ke akun OCBC Bank. Bagi jemaat yang berada di Indonesia juga jangan khawatir karena bisa dapat transfer ke akun Bank BNI. Nomor rekening ini juga terdapat di website FGCC dan dapat diakses melalui QR barcode di slide ini. Semua persembahan ini akan digunakan untuk memperluas kerajaan Allah kita dan membangun dan juga menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Maka itu, mari kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendoakan dan memberi persembahan ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Shalom teman-teman, mari saya undang semuanya untuk mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu dan iman dan hati-Mu Tuhan bagi gereja kami. Kami juga bawa setiap persembahan yang akan kami berikan hari ini, baik persembahan mingguan, perpuluhan, janji iman, ucapan syukur, dan semua persembahan lainnya. Kami berterima kasih bahwa kami masih boleh memberikan yang terbaik dari usaha kami. Berkati setiap usaha kerja kami, pekerjaan kami, terutama orang tua kami, dan juga bisnis kami, Yesus. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan dapat dikelola dengan baik untuk menjadi perpanjangan tangan pekerjaan-Mu melalui gereja kami FGCC. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi bersyukur atas berkat-Mu dan kami siap untuk memberikan persembahan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Dan sekarang teman-teman, mari kita siapkan hati untuk mengikuti kebaktian hari ini. Selamat beribadah. Shalom FGCC,
The name above all names, the name of Jesus is in this place, amen. Ayo semua di sini yang siap dan bersuka cita untuk memuji Tuhan. Come on, let's clap our hands together, let's go. Let's sing, Father. Father to all the fatherless, anchor to all the anchorless. In you we are unshakable. You know exactly where we stand. You will refresh the weary land. You are a spring of hopefulness. No love compares to the love that you have. No one compares to you, Lord. Open the sky, the heavens shine. Light up your fire upon our city. Freedom reign over us as we come. Touch our spirits now. Oh, 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 oh. Yes, you open the sky. Come on, we sing shelter. Shelter to all the shelterless, armor to all the armorless. You are a tower of defense. Oh, you see the depths of all our hearts. You will restore the missing parts. You are the one who made us new. Sing no love compares to the love that you, amen. No one compares to you, Lord. City, break every chain. You are our freedom, reign over us as we come. Open the sky, open the sky. Let's flow it, rescue our souls from sin and darkness. Reveal your glory, reign over us as we come and touch our spirits now. Come on, once again we sing no love. No love compares to the love that you have. No one compares to you, Lord. Open the sky, the heavens shining. Light up your fire upon our city. Break every chain. You are our freedom, reign over us as we come. Open the sky, forgiveness flowing, rescue our souls from sin and darkness. We stand in awe, reveal your glory, reign over us as we come. Touch our spirits now. Oh, touch our spirits.
Yes, we give you all the praise, Jesus, all the glory to your name, Lord. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu Tuhan yang selalu sempurna dalam hidup kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, tidak sedetik pun Kau meninggalkan kami. All our life, your grace and your goodness and your compassionate mercy overflows in us, Jesus. Terima kasih Bapa. Kami datang kepada Engkau hari ini Tuhan. Kami membawa pujian dan penyembahan yang terbaik untuk-Mu Yesus. God, I know in my heart all the things I've been through leads me to you. Sing the power of your name. Nothing else can compare. Brings me to you. Brings me to you. And I've seen your glory. I've seen your power. I've seen your strength setting me free, surrounding me. Jesus. Sing the power of your name. Nothing else can compare. Brings me to you. Brings me to you. Let's sing. I've seen your glory. I've seen your power. I've seen your strength, Jesus. I've seen your strength setting me free, surrounding me. I've seen your goodness. I've seen your grace. I've seen your grace. I've seen your love embracing my heart all my life. Jesus. Oh yes, we worship you, Lord. I believe in you. All I know is you are here with me. Come on, let's proclaim. I've seen your glory. I've seen your power. I've seen you.
I've seen your strength setting me free, surrounding me. Oh, I've seen your goodness, I've seen your grace, I've seen your love, I've seen your love embracing my heart all my life, all my life, all my life, all my life, Jesus. Mari sembah Dia. It's all our life, we surrender it all for you, Jesus. Kami angkat suara kami tinggikan Kau. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Oh, we raise our voice for you. You deserve the praise. You are all I want and all I need in my life. Oh, yeah. Kami sembah-Mu, Yesus, ku tinggikan nama-Mu. Kau Raja di atas segala raja, Kau nama di atas segala nama. Kami sanjung Engkau, Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Katakan, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya pada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh yes, we worship you. Oh, sampai akhir hidup kami
kami menyembah-Mu Yesus. Oh. Jesus, sungguh Tuhan, all our life you have been here for us. Kau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan, melalui kondisi apapun, musim apapun Tuhan, Kau Allah yang setia. Dan dengan itu Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan, we also want to give back to you Jesus. Until the end of our lives, until the time you call us back to heaven Jesus. Kami ingin memberi kehidupan kami menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau Bapa. Sepenuhnya berserah kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua di sini yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom, puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali pada hari ini dan tetap menjadi doa saya kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan saya juga berdoa kiranya di tahun ini ya sesuai dengan tema tahunan kita. Supaya kita mengalami progres dalam beberapa hal ya. Walaupun sedikit demi sedikit tetapi ada kemajuan atau progres. Baik, di hari ini merupakan minggu yang terakhir di bulan April dan kita mengangkat tema tentang purpose. Dan saya akan menutup tema purpose ini dan judul khotbah saya hari ini adalah specific purpose. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah kami ada sekali lagi di dalam ibadah walaupun kami lakukan secara online. Tuhan Engkau memberkati firman yang akan disampaikan, urapi hamba-Mu dan juga setiap kami yang mendengarkannya. Kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berdoa kiranya Engkau tetap berbicara dan bekerja di antara kami walaupun situasi saat ini kami percaya tidak menghalangi untuk Engkau menjamah setiap kehidupan kami. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami dan sampaikan isi hati-Mu dan kami menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu buat setiap kami. Kami serahkan waktu ke depan, berkati setiap devices, internet connection dan juga terutama sikap hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Nah, untuk menutup tema tentang purpose dan saya akan memperkuat ya, akan menekankan hari ini 4 hal yang penting menurut saya untuk sebagai reminder, untuk sebagai sesuatu yang benar-benar kita bisa renungkan dan kita perhatikan bersama. Nah, poin yang pertama adalah saya mau mengatakan seperti ini, hanya di dalam Tuhan saja kita menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Hanya di dalam Tuhan saja kita menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Yuk kita akan membaca satu ayat yang luar biasa, yaitu di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Berkata demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, surat Efesus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus adalah orang-orang yang non-Yahudi ya di dalam pelayanan penginjilan misi yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dan Paulus menuliskan surat Efesus ketika Paulus ada di dalam penjara. Kemungkinan besar di penjara yang ada di Roma. Nah, kalau kita membaca surat Efesus isinya banyak doa, ucapan syukur, dan banyak penekanan tentang mendorong jemaat Efesus, dalam hal ini juga tentunya buat engkau dan saya juga, untuk hidup dalam iman, di dalam kasih, dalam pengharapan. Dan di surat Efesus banyak menekankan kata in Christ, hanya di dalam Kristus gitu ya. Dan tentu Paulus punya kerinduan ini menjadi, kalau kita baca surat Efesus banyak doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus ya, dengan doa yang dari dalam hati dia mengharapkan, berdoa supaya jemaat Efesus dan juga tentunya buat engkau dan saya supaya kita mengalami kepenuhan di dalam Kristus ya. Makanya kata in Christ, di dalam Kristus banyak sekali kita temukan di surat Efesus ini.
Jadi kalau kita membaca dari Efesus pasal 2 ayat 10 ini mengandung pengertian yang sangat sangat penting sebetulnya. Karena kita ini buatan Allah, ya, kita diciptakan oleh Allah dan kita menemukan diri kita diperdamaikan dengan Allah, kita diselamatkan melalui karya Kristus Yesus di kayu salib. Jadi karya Kristus Yesus di kayu salib bukan hanya berhenti kita sebagai pribadi yang diselamatkan. Tetapi dikatakan supaya apa? Untuk melakukan pekerjaan baik, ada good works. Ada pekerjaan yang baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Dan dikatakan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam melakukan pekerjaan baik. Jadi kalau saya boleh katakan seperti ini bahwa keselamatan yang ada di dalam Kristus merupakan satu paket. Bukan berhenti sampai kita menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus saja. Tapi dipersiapkan untuk do something. Untuk melakukan good works yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup di dalam rancangan dan rencana Allah yang sudah Dia persiapkan buat engkau dan saya. Ya. Nah, jadi penting kalau kita belajar Efesus ini juga dari ayat 8 misalnya ya. 9 bahwa bukan karena apa dikatakan, coba saya bacakan. Efesus pasal 2. Ya, ayat 8 dan ayat 9. Sebab karena, katakan sama saya, karena. Ya. Karena apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kemudian ayat 10-nya, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi perhatikan kata karena dan kata untuk. Coba ulangi bersama dengan saya. Karena, untuk. Karena apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi karena kasih karunia, pemberian, anugerah dari Tuhan, kita diselamatkan. Bukan karena pekerjaan baik, tapi karena kasih karunia. Tapi jangan berhenti di karena kasih karunia. Karena kita sudah diselamatkan. Tapi karena harus diikuti kata untuk. Jadi karena ya kasih karunia kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik. Ya, jangan ada seorang yang memegahkan diri. Dan karena kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus, kita sudah diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Coba ulangi bersama dengan saya sekali lagi. Karena untuk, katakan lagi. Karena untuk. Nah, jadi poin yang saya mau sampaikan hari ini adalah hanya di dalam Tuhan saja kita menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Kita sudah diselamatkan dan Tuhan punya rencana untuk kita melakukan pekerjaan yang baik. Jadi hari ini saya mau tekankan bahwa di dalam Tuhan ya kita menemukan specific purpose. Jadi kalau di luar Tuhan jadinya apa? Maunya kita. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan, dia cenderung akan melakukan segala sesuatu, bahkan dia merasa tujuan hidupnya adalah berdasarkan apa yang dia mau. Dan bahaya sekali, karena yang kita mau biasanya yaitu untuk memenuhi keinginan daging kita. Ya, dan Alkitab mengingatkan kita ada yang namanya sinful desire, keinginan daging. Ada yang namanya kita memiliki keinginan mata, kenyamanan. Dipuji orang, apa yang dianggap hebat. Dan bahkan Alkitab juga mengingatkan bukan hanya keinginan daging, keinginan mata, tapi juga ada keangkuhan hidup. Kita rindu punya power, kita maunya orang menghormati kita. Kita rindu punya kuasa dan akan jatuh kepada kesombongan. Jadi di luar Kristus, kita tidak menemukan tujuan yang sebenarnya. Bahkan tujuannya jadi menyimpang. Tujuan berdasarkan keinginan daging, keinginan dosa yang membuat kita akhirnya merusak diri kita sendiri dan melukai dan menghancurkan banyak orang. Tapi biarlah hari ini kita menemukan tujuan hidup hanya di dalam Kristus saja. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Ya, jadi hari ini saya mengajak kita, saya mengatakan seperti ini, mari kalau di dalam Tuhan artinya kita perlu terus mengenal Dia lebih dalam lagi. Ya, perlu ada connection. Jadi kata penting ya, kita harus terus membangun
relationship atau connection, hubungan dengan Tuhan. Ya, supaya kita semakin mengenal kehendaknya. Jadi artinya saat kita sudah percaya Kristus, kita diselamatkan, kita lahir baru, mari nikmati persekutuan dengan Dia. Gunakan kesempatan dan berbagai cara untuk mengenal Dia. Lakukan hal-hal yang basic, yang tidak tergantikan. Melalui doa, menyembah Tuhan, persekutuan dengan firman Tuhan. Apalagi kita bersekutu dengan firman Tuhan, kita akan menemukan banyak isi hati dan kehendaknya, sense of purpose yang Dia berikan buat engkau dan saya. Ya, banyak petunjuk-petunjuk Alkitab yang menekankan untuk kita jadi makin mengerti petunjuk-petunjuk umum, ya, ada sense of purpose yang Dia berikan buat engkau dan saya. Saya mau menekankan dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18 berkata demikian, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi connection akan melahirkan revelation. Jadi pengungkapan, penyingkapan, ya, rencana Tuhan dalam hidup engkau dan saya itu semakin reveal, semakin terungkapkan, semakin tersingkapkan. Jadi saya mau katakan seperti ini, mari bangun koneksi, relationship, pengenalan akan Tuhan. Melalui hal-hal yang basic, melalui doa, penyembahan kita, ya, kerinduan kita akan membaca dan merenungkan dan pelajari firman Tuhan. Ya, saya mau mengatakan seperti ini, a deeper connection will determine a better revelation. Saya ulangi ya, a deeper connection will determine a better revelation. Dengan membangun koneksi yang lebih mendalam dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan pewahyuan atau understanding, pemahaman yang lebih baik lagi untuk kita mengerti rencana Tuhan yang spesifik untuk engkau dan saya. Jadi di poin yang pertama ini saya mengatakan bahwa perlu kita kenali Tuhan kita, rencananya, makin mengerti isi hatinya. Dengan demikian kita akan semakin memahami rencana yang spesifik dari Tuhan buat engkau dan saya. Dan ini sifatnya progresif, katakan sama saya. Progresif, ya, bertahap, meningkat, pemahaman, pengungkapan, pewahyuan dari Tuhan itu tidak langsung. Karena kenapa sih? Coba pernah bayangkan nggak? Kenapa Tuhan tidak langsung kasih tahu rencananya yang jelas, yang clear kepada kita? Sebenarnya bukan Tuhan nggak mau kasih tahu, sebenarnya Tuhan sudah jelaskan semua di dalam firman-Nya. Ya, cuma kan kita pengertian kita ini yang perlu bertumbuh sebetulnya. Ya, seorang anak kecil, pemahaman dia tentang hidup, tentang tujuan hidup masih sebatas level anak kecil. Ya, sama juga hidup kita yang secara rohani juga bertumbuh dari bayi rohani. Jadi kita nggak mengerti secara langsung, pemahaman kita tentang rencana Tuhan itu tidak kita, ya tentu Tuhan berusaha untuk menyampaikannya. Cuma daya serap kita mampu mendownloadnya terbatas. Makanya kita perlu growing, kita perlu bertumbuh. Kenapa Tuhan nggak sampaikan langsung atau memberikan semuanya, menginstall atau menyatakan secara langsung? Karena rencana Tuhan itu sangat besar sekali. Jadi kita perlu bertumbuh sampai lebih mengerti, dan rencana Tuhan yang besar itu hanya bisa kita mengerti dan kita lakukan kalau seiringan dengan pertumbuhan kedewasaan kehidupan engkau dan saya. Maka ini adalah sifatnya journey, progressive revelation. Dan saya berharap engkau dan saya sabar ya untuk tahap demi tahap setia dengan panggilan Tuhan, dengan cara Tuhan, dengan bimbingan Tuhan. Saya percaya ya, mungkin perlahan tapi pasti Tuhan akan bukakan, Tuhan akan singkapkan, Tuhan akan sampaikan yang lebih mengerucut lagi kehendak Dia yang spesifik buat engkau dan saya. Dan poin berikut yang kedua adalah penting untuk kita lakukan apa yang ada di tanganmu dengan sebaik mungkin. Ya, kita menemukan kehendak Tuhan ada di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Tapi yang kedua ini, poin yang saya mau tekankan adalah lakukan apa yang ada di tanganmu dengan sebaik mungkin. Ini penting ya poin ini ya. Nah, jadi ada banyak orang yang seringkali nggak setia dengan apa yang ada di tangannya.
Jadi ternyata menemukan tujuan hidup dan kita makin mengenal diri kita dan apa rencana Tuhan dalam hidup kita juga seiringan dengan kesetiaan kita melakukan task, melakukan tanggung jawab, melakukan apa yang ada di tangan kita. Dengan kata lain, orang yang tidak setia untuk do the best, mengerjakan pekerjaan, tanggung jawab, pelayanan, hal-hal yang ada di tangan dia, kalau dia tidak setia, dia makin tidak mengenal dirinya. Dia makin tidak mengerti potensi yang ada dalam dirinya. Dia makin tidak mengerti apa sih yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Jadi saya mau katakan rencana Tuhan yang spesifik akan semakin dimengerti oleh orang-orang yang rajin, oleh orang-orang yang setia, yang mengobarkan talenta semangatnya, tanggung jawabnya dengan setia. Jadi teman-teman, ya Bapak Ibu Saudari yang saya mau katakan hari ini, apa tugas-tugas dan tanggung jawab yang sedang Tuhan percayakan hari-hari ini buat engkau? Baik di rumah, di sekolah, di pelayanan, di gereja, di bisnismu, atau apapun. Mari apapun yang dipercayakan oleh Tuhan saat ini, lakukan dengan segenap hati. Yaitu untuk Tuhan, bukan karena motivasinya untuk manusia, bukan untuk dipuji, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Dan poin berikutnya yang ketiga, terus mengembangkan diri. Ya. Terus mengembangkan diri. Nah, beberapa minggu lalu saya sampaikan bahwa kita ini unik, kita ini spesial. Kita ini berbeda satu dengan yang lain. Setiap kita punya kekuatan, kemampuan, talenta, karunia, bakat yang berbeda satu dengan yang lain. Passion kita berbeda. Ya, kalau kita bisa menangkap kemampuan kita dan kita mengerti passion, hal-hal apa yang kita sukai, yang bermanfaat, walaupun tidak dibayar, kita akan lakukan dengan sukacita. Jadi orang yang menemukan passionnya, dia hidupnya penuh dengan semangat. Dia tahu dia lakukan itu dengan sukacita dan berdampak berarti itu kekuatan yang Tuhan kasih kepada dia. Dia akan semangat hidupnya, tidak akan bosan. Dia akan kembangkan dirinya terus menerus. Siapa yang suka musik? Kembangkan dirimu, banyak latihan, banyak belajar. Kalau perlu les dan kemudian silakan buka YouTube channel buat engkau. Kembangkan musikmu, presentasikan, layani. Banyak membuat lagu-lagu baru, bikin TikTok dan sebagainya. Ya, yang suka nyanyi juga, mari kembangkan. Gunakan platform media yang ada untuk engkau bisa memberkati orang lain, untuk engkau bisa mengembangkan karunia, talenta, bakat yang Tuhan berikan buat engkau dan saya. Yang suka berbagi firman, mari tulis firman Tuhan, renungan, bagikan, gunakan platform yang ada buat berbagi berkat, buat sharing di komselmu, buat berbagi di media dan sebagainya. Ya, lakukan itu dan saya percaya Tuhan melihat kesetiaanmu dan Tuhan akan tambahkan segala bakat kemampuan yang Tuhan sudah berikan. Bukan untuk disia-siakan, bukan untuk dikuburkan. Talenta yang ada walaupun startnya dari satu talenta, jangan dikuburkan. Ya, walaupun ada satu, kembangkan, dia akan jadi 2, jadi 4 dan seterusnya. Akan banyak orang diberkati dan Tuhan akan lipat gandakan segala talenta, bakat, kemampuan yang Tuhan berikan secara spesifik buat setiap engkau dan saya. Engkau adalah seorang yang unik, yang spesial. Mari renungkan, apa sih hal-hal yang spesial yang Tuhan berikan buat engkau sehingga engkau berbeda dengan yang lain. Biarlah engkau menghargai keunggulan, keunikan, kekuatan, strength, passion yang Tuhan berikan buat engkau sehingga engkau tahu bahwa hidupmu itu berharga. Dan engkau ada di dunia bukan kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang spesifik untuk engkau kerjakan dan kobarkan, kembangkan dengan setia. Ya, makanya saya sampaikan juga ya bahwa kita perlu mengasah diri kita, kembangkan diri. Dan saya sempat bagikan ada 4 hal paling tidak untuk kita perhatikan, potensial, kemampuan, talenta, karunia, bakat, kembangkan itu. Passion, apa yang kita sukai. Perhatikan juga past experiences, pengalaman pendidikan, pekerjaan kita, pengalaman rohani, pengalaman pelayanan. Termasuk juga Tuhan bisa pakai pengalaman-pengalaman yang dulunya menyakitkan, painful experiences. Tuhan bisa pakai untuk jadi berkat bagi yang lain. Saya sudah banyak mendengar cerita. Bagaimana dulu orang-orang yang rusak, bagaimana dulu hidupnya banyak pengalaman yang menyakitkan. Waktu mereka datang kepada Tuhan, dia disembuhkan. Dan kemudian dia akan menginspirasi, menguatkan, menolong teman-teman yang lain yang juga mengalami hal dan masalah yang pernah dilewati oleh orang ini. Dan dia jadi berkat untuk menyembuhkan dan menolong banyak orang.
Perhatikan juga productivity atau success story. Ya, ada buah-buah yang terlihat, hidupmu ada fruits, ada buah, fruitfulness. Dan yang dihasilkan dan orang-orang yang dekat, yang jujur, ya, orang-orang yang mengasihi engkau, dia akan memberikan konfirmasi peneguhan, yes, kamu punya kekuatan seperti itu. Itu sangat memberkati. Kamu teruskan, kembangkan. Area ini kamu perlu improve. Saya boleh nggak kasih feedback kepada engkau, dikoreksi dan sebagainya. Jadi biarlah kita bisa melihat juga productivity, success story, dan ada orang-orang yang mengkonfirmasi. Terutama orang-orang yang bisa jujur dengan engkau, yang mengasihi engkau, yang ngomong apa adanya, yang mengasihi engkau, dan rindu untuk engkau ada peningkatan dalam hidup ini. Dan yang terakhir, perhatikan yang keempat ini, mari jadi berkat dimanapun berada. Ya. Tadi Efesus pasal yang kedua ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik, good works, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Menarik, saya perhatikan kata pekerjaan baik ini adalah dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata agathos. Katakan sama saya, agathos. Artinya apa? Pekerjaan baik. Baik, berguna, memberikan benefit, useful. Bermaksud untuk mendatangkan kebaikan, pekerjaan yang mulia dan tulus. Jadi Tuhan mau untuk kita melakukan pekerjaan baik yang berguna, yang tulus, yang murni, yang bermanfaat. Tuhan mau kita hidup di dalam rencananya ini. Jadi perhatikan poin untuk jadi berkat dimanapun kita berada. Menjadi seorang yang memberikan kontribusi. Ya, dimanapun Tuhan tempatkan kita pasti ada maksud Tuhan. Di rumah, di tempat di mana engkau tinggal saat ini. Tuhan mau engkau jadi berkat buat housemate-mu. Kalau di sekolah Tuhan mau engkau jadi berkat buat classmates-mu, buat teman-temanmu di mana Tuhan tempatkan engkau. Buat teman-teman kantormu. Ya, di dunia kerja, di dunia usaha, di gereja. Tuhan juga mau untuk kita berkontribusi. Nah, saya suka dengan apa yang dikatakan seorang hamba Tuhan yang bernama Craig Groeschel. Dia berkata seperti ini, we are not spiritual consumers. We are spiritual contributors. Wow. Kita bukan seorang yang menjadi konsumen, ya, pemakan, penikmat berkat-berkat rohani. Tapi Tuhan mau kita mau jadi seorang kontributor rohani, ya, seorang yang memberikan kontribusi dengan apapun yang Tuhan percayakan melalui engkau dan saya. Makanya, ya Bapak, Ibu, Saudari, teman-teman semua, your purpose is not about yourself, but about serving others. Jadi tujuan hidup kita bukan tentang diri kita sendiri, but tentang melayani satu dengan yang lain. Jadi ini yang saya mau sampaikan hari ini. Kiranya lewat 4 poin ini Tuhan akan terus bawa kita. Ya, mari jaga connection dengan Tuhan. Ya, a deeper connection will determine a better revelation. Sifatnya juga revelation. Dia akan singkapkan, dia akan buat kita mengerti. Kenapa kita nggak langsung mengerti? Karena kita ini yang belum mengerti sebetulnya. Makanya perlu growing. Sehingga pemahaman kita, pengertian kita tentang maksud Tuhan makin kita tangkap. Kita banyak struggle, pergumulan area ini. Kenapa? Karena banyak informasi yang salah. Banyak iklan-iklan media yang merusak tentang tujuan hidup seseorang. Iblis mencoba menghancurkan rencana Tuhan untuk engkau dan saya. Dengan berbagai cara, menipu kita. Memberikan pleasure, kenikmatan, tawaran-tawaran yang membuat kita compare dengan yang lain. Kita merasa iri, kita kehilangan gambar diri. Kita merasa tidak berguna, kita merasa lemah. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Kristus datang untuk memberikan engkau hidup, bahkan hidup yang penuh, hidup yang berkelimpahan. Hidup yang menemukan specific purpose dari Tuhan buat engkau dan saya. Jadi ada banyak cara Tuhan untuk membawa kita menemukan kehendak-Nya. Ada hal-hal yang Tuhan sengaja lakukan, hal-hal yang natural sifatnya, hal-hal yang alamiah, dengan cara-cara yang kita bisa assessment misalnya, kita bisa belajar, kita bisa ikut seminar, kita bisa baca buku, kita bisa dengarkan pendapat atau masukan dari yang lain untuk menolong kita mengerti tujuan hidup. Tapi juga ada banyak hal yang tidak sengaja, ada banyak kejutan, ada banyak cara-cara yang ajaib yang Tuhan berikan untuk menyingkapkan kehendak-Nya buat engkau dan saya.
Banyak contoh, misalnya Daud juga hidupnya tidak sedang mencari tujuan hidup, tapi dia setia dengan menggembalakan kambing domba 2-3 ekor. Dia mempersiapkan dirinya, melatih kemampuan ketapel, senjata, kemampuan fisiknya. Dan ketika ada kesempatan, sebenarnya dia juga nggak sengaja kan, ada Goliat yang menghina Tuhan dan menghina orang Israel. Dia menawarkan diri untuk melawan Goliat karena passionnya, karena kecintaan kepada Tuhan, dan dia kecintaan kepada bangsanya. Disitulah Tuhan angkat dia. Jadi dia menemukan tujuan hidup dan ceritanya kemudian diteruskan. Kesempatan akhirnya dia bisa masuk istana, menjadi kepala prajurit, dan Tuhan bawa dia menjadi seorang raja akhirnya. Demikian juga kalau kita tahu cerita Ratu Esther yang kita bahas di Paskah beberapa waktu yang lalu. Dia tidak sedang mencari tujuan hidupnya. Tapi di masa-masa seperti saat itu, for such a time like this, Tuhan bawa dia menjadi seorang ratu. Ya, dan kemudian melalui dia mencegah yaitu Haman saat itu, Perdana Menteri dari Raja Ahasiweros saat itu, yang berniat memusnahkan bangsa Yahudi, tapi melalui Ratu Esther. Tuhan munculkan Ratu Esther saat itu untuk menyelamatkan bangsanya. Jadi ingat bahwa tujuan hidup kita bukan posisi jadi ratu, jadi seorang pemimpin. Itu hanya alat, itu hanya kendaraan. Tapi tujuan akhirnya adalah, biarlah hidup engkau dan saya memuliakan Tuhan dan melakukan pekerjaan yang baik. Ada banyak orang diberkati lewat engkau dan saya. Itu tujuan akhirnya. Tapi alatnya bisa profesi kita saat ini, bisa posisi kita saat ini, bisa kedudukan yang Tuhan percayakan, bisa kekayaan yang Tuhan percayakan. Itu bukan tujuan, itu alat dan kendaraan untuk hidup kita semakin lagi jadi berkat. Dan mari lewat 4 hal yang saya mau sampaikan ini, saya berdoa benar-benar kita mengalami yang namanya progressive revelation. Kita makin memahami tujuan hidup kita. Kita menemukan specific purpose dari Tuhan buat engkau dan saya. Saya berdoa kiranya Tuhan akan semakin singkapkan. Ini perjalanan, journey. Yang penting adalah setia sama Tuhan. Taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan percayalah, engkau akan semakin menemukan rencana Tuhan yang spesifik. 4 hal ini yang saya sudah bagikan. 4 ini bukan bicara step ya. Bukan langkah-langkah, satu yang mana duluan, bukan. Tapi ini berjalan barengan, paralel. Yaitu yang pertama, hanya di dalam Tuhan saja kita menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Yang kedua, lakukan apa yang ada di tanganmu dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, terus kembangkan diri, potensimu, passionmu, past experiences, perhatikan itu, dan kemudian productivity diteguhkan dengan buah-buah success story yang akan meneguhkan panggilan Tuhan yang spesifik dalam hidupmu. Dan yang keempat adalah jadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menguatkan dan menghibur kita, dan saya berdoa kita mengalami progres dan hidup kita jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah kami sudah mendengarkan firman-Mu di minggu yang terakhir di topik tentang purpose ini. Tuhan, yang berdoa biarlah Engkau semakin menyampaikan dan semakin mengungkapkan apa yang menjadi kehendak-Mu yang spesifik buat kehidupan kami semua Tuhan. Pengajaran, suara manusia, pembahasan tidak akan pernah sempurna Tuhan. Selalu ada kekurangannya Tuhan, tidak pernah bisa menggantikan rencanamu atau mewakili atau menyampaikan maksudmu yang spesifik buat pribadi lepas pribadi. Hanya Roh Kudus, hanya Engkau sendiri Tuhan yang bisa memberikan pewahyuan. Kami berdoa hari ini supaya kami memiliki connection, kami memiliki relationship, kami membangun a deeper connection. Sehingga kami semakin bisa mengenal Tuhan, rencanamu. Kami mengerti pewahyuan, kami mengerti understanding daripada rencanamu yang spesifik buat kami semua. Terima kasih Bapa, mengucap syukur dan serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih kuasa-Mu. Berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan kekuatan daripada Engkau. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini, kami mengucap syukur, biarlah Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Dan berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu, dimanapun berada, dan apapun kondisi mereka, biarlah mereka juga mendapat jawaban doa
kekuatan yang baru datang daripada Engkau. Berdoa untuk ibadah hari ini dan juga mengucap syukur buat para volunteer yang sudah melayani. Biarlah semakin melayani, semakin sukacita. Berkati setiap persembahan yang sudah diberikan juga. Berkati setiap pekerjaan kami, berkati pekerjaan orang tua kami, dan juga biarlah Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan, ide, peluang, semangat untuk kami boleh berkarya, bekerja, kreativitas ada di dalam setiap kehidupan kami. Dan dimanapun Kau tempatkan kami jadi berkat. Berkati setiap uang yang ada juga boleh dikelola oleh gereja ini dengan semaksimal mungkin untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Berdoa untuk kondisi pandemik ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau juga terus memberkati Malaysia, Indonesia, dan the whole world. Biar mengalami anugerah-Mu, pemulihan demi pemulihan, kesembuhan demi kesembuhan. Berkati setiap vaksin, tenaga medis, dan apapun yang dipergunakan Tuhan untuk menolong proses pemulihan, penyembuhan, dan juga boleh ada jalan keluar dari pandemik ini Tuhan. Kami tetap berharap memohon kekuatan iman datang daripada Engkau. Terima kasih Bapak buat ibadah hari ini, dan kami akan tutup dan sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita, angkat kedua tanganmu, arahkan hati pikiranmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, memberikan engkau kasih karunia damai sejahtera, diberkatilah engkau sehingga engkau akan terus naik bukan turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Diberkatilah dalam seluruh yang kau kerjakan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, seterusnya selama-lamanya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya. Mari sama-sama katakan amin. Ya, stay safe, stay healthy, and stay connected with God and with community. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.